Saudara sekalian, pada hari ini kita telah bertemu di rumah keluarga calon besan kami, ya insya Allah jika Allah itu meridhoi atau mengizinkan. Itulah intinya. Yang kedua juga di sini saya atau kami semua memperkenalkan jati diri kami. Yang pertama, adik kami Surya itu ada adik yang paling kecil. Kami bersaudara itu 4 perempuan, 3 laki. Jadi di sini adik kami Surya itu anak yang paling kecil. Ini kami datang kemari yaitu untuk mengantarkan apa yang nanti akan kita musyawarahkan, kita rembukan bersama. Ya moga-moga rembukan dan musyawarah yang akan kita laksanakan nantinya ini tidak menjadi benturan-benturan atau tidak menjadi pendapat selang pendapat. Ya mungkin itulah harapan-harapan. Selanjutnya selawat berakhir salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Moga-moga kelak di yaumil masa kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Amin. Di sini sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini, semoga pertemuan kita ini nantinya mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya namanya setiap manusia itu memang dilahirkan Tuhan. Dalam Al-Hujurat ayat 11 itu mengatakan ya ayyuhallazina amanu, katanya kan ya orang-orang beriman, kami ciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Jadi mungkin kami dari suku Jawa, tapi si anak kami ini, si adik kami ini, si Ahmad itu adalah suku Simalungu, Marga Purba. Dan yang ini juga yang saya dengar tadi, saya dapat konfirmasi, bapak yang keluarga yang ada di sini juga suku bermarga Bulkom, orang Tapanuli Selatan. Saya sendiri aslinya orang Jawa, dari Pulau Jawa, Puncak Kusuma, yaitu putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi mungkin kita bersuku-suku berbeda-beda, yang mungkin lain suku, lain adat, lain tradisi, yang mungkin seperti itu. Tapi nanti intinya kita akan memusyawarahkan, memufakat agar pertemuan kita ini dijadikanlah pertemuan yang membawa kebaikan, terutama untuk kedua anak kita yang insya Allah Allah itu menghendaki mereka menjadi pasangan suami istri yang baik, yang langgeng. Itulah harapan kita, agar nanti pertemuan kita ini tidak mendapat benturan atau jadi benturan-benturan. Kalaupun ada benturan atau silang pendapat atau beda pendapat, kalau kira-kira yang lumrah, marilah kita sama-sama untuk mencari solusi atau jalan keluarnya agar nanti pertemuan ini tidak menjadi buntu. Itulah harapan. Tapi pada intinya kami kemari, kalau Allah menghendaki, ya kita insya Allah sekali lagi niat daripada kami kemari yaitu mengantarkan anak kami yang bernama Ijar. Jadi mungkin jauh sebelum kita melangkah kepada tahapan-tahapan yang berikutnya, yang saya dengar tadi konfirmasi dari anak kami Ijar, banyak permintaan-permintaan, yang nggak banyak lah, tapi mungkin kalau dalam kami tradisi adat budaya Jawa itu kayaknya itu memberatkan bagi pihak kami. Ya mudah-mudahan berat itu bisa diringankan dengan kita saling mencari solusinya yang terbaik. Intinya kita selaku orang tua kalau bisa, bagaimana kalau niat yang baik, niat yang bagus ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar keinginan daripada anak kita, ya baik anak si Ijar atau dari anak bapak, nanti bisa menjadi pasangan suami istri yang baik dan langgeng. Itulah harapan kita. Jadi intinya pada hari ini kami datang kemari, kalaulah Bapak, Ibu, Saudara sebagai keluarga kami, datangan kami yang pertama kami menanyakan apakah datangan kami dengan niat dan tujuan yang baik, apakah kedatangan kami diterima dengan senang hati. Itulah yang pertama kami sampaikan kepada Bapak yang mewakili nanti sebagai juru bicara. Untuk sementara, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat tadi jawab apa pertanyaan orang bapak, kalau ikhlasnya itu ikhlas pak menerima orang bapak. Cuman cerita bapak tadi di sini kami dari tafsir, kami orang tuanya bilang ini buatnya kandung. Jadi adiknya saya, aku sama ini sepengambilan. Kaliman. Jadi kami tanya dulu anak kami, betulkah mau dia sama anak orang bapak ini?
Panggil kalian dulu, iya Pak. Hah? Belum siap. Yo, tanya si punya mau ditanya, apakah memang betul-betul laki-lakinya? Silakan lah. Iya lah, nggak usah apa-apa kali lah, nggak usah formal-formal kali lah, apa adanya udah lah, orang kita udah paling berdekatan kan udah tahu. Ya moga-moga untuk mencairkan suasana yang begini sunyi, ya mungkin kita agak sedikit banyak apalah ucapan-ucapan atau bicara-bicara agar kita ini selalu gembira dalam suasana yang seperti ini. Ya mudah-mudahan bahasa-bahasa yang saya sampaikan nanti ininya nggak menjadi katakanlah kejengkelan atau kedongkolan, tapi intinya pada hari ini saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang berbentuk kias-kias. Ya mudah-mudahan bahasa-bahasa kias ini nanti bisa diterima oleh kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Ibu daripada calon apa kami namanya? Ibu ya, ibu. Terus bapaknya yang mana? Bapak itu ya. Jadi kalau kami, kalau dari pihak bapak kan sudah tahu adik kami si Amar dan si Sul. Kami orang dari Jawa Pak, dari Silidak pegunungan sana. Jadi diri kami ya perlu diomongkan lah. Udah. Jadi nggak bisa keluar. Ya, untuk menyapa. Udah Pak, udah lanjutkan aja lah ya. Mana apa ya? Hah? Ya orang nggak didengarkan ya apa yang dibilang. Gimana ya kayak gitu? Ya, agar kita semua dengar kesaksiannya, pengakuannya nanti dari pihak perempuan, dari pihak laki. Ya seperti apa? Kita ini kan Pak sebagai saksi. Saksi yang mendoakan, merestui, meridoi. Moga-moga mereka semua ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui pertemuan-pertemuan yang akan kita musyawarahkan bersama ini. Udah nggak usah formal kali lah, pakainya ala udah biasa aja, orang belum mau naik lampiran udah. Oh inilah seperti ini putri dari bapak ya. Ini bapak duduk di sini duduk di sini biar nanti kita saling menanyakan, saling mengenalkan. Ya, ini dari pihak kami, pihak dari saudara-saudara yang dari kampung, yang semalam katanya pernah datang ke kampung kan tahu. Oh, Coba teruskan Pak. anakku Rahma, ini maksud tujuan orang ini tamu kita yang datang untuk meminang kau. Apakah betul nih lagi si sudah mau kau? Ya, kami itu yang perlu itu yang kami nyapakan. Betul. Nah, alhamdulillah Pak. Memang kami berpereban sama yang kan baru inilah aku dengar. Nah, terima kasih. Nah, jadi ini Pak kami dari pihak perempuan kita lanjutkanlah pembicaraan ini. Kayak mana lah selanjutnya yang
dapat saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi pertanyaan. Sini aja dulu lah. Sini aja dulu. Ini gantian dari pihak Wawa. Wawa. Ini Wawanya. Wawanya. Saya ulang ya. Pertanyaan itu ya. Ya kan? Kan nggak salah ya Pak ya? Ya nggak salah ya pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu kurang kita jelas lah. Ini saya pertanyaan itu jelas. Namamu siapa nak? Rahma. Pada hari ini Wawa ya. Wawa akan berpias sebentar ya. Kan nggak apa-apa ya Bu ya? Kami datang dari jauh. Kami kemari sebagian jalan kaki, sebagian naik mobil. Dari jauh. Gunung tinggi kami daki, lautan kami seberangi, jembatan kami lintasi, jalan-jalan berlubang kami lalui. Untuk apa kami datang kemari? Untuk melamar anak kami si Rahma ya, insya Allah jika Allah mengizinkan untuk dijadikan pendamping istri daripada anak kami Ijar. Tapi sebelum itu, Bapak akan bertanya kepada Rahma, apakah memang betul-betul kamu suka, inilah pilihanmu, kamu cinta kepada anak kami Ijar? Kamu memang sudah ikhlas, memang sudah kamu pikirkan baik buruknya, lebih dan kurangnya, memang karena kau ikhlas, bukan karena ketampanan, bukan kan? Karena gini, karena kalau namanya ketampanan, yaitu relatif. Sebenarnya nanti setahun 2 tahun nggak tampan lagi karena udah urak-urakan, kamu nggak cinta lagi, nggak suka lagi. Jadi sekarang kita nanyakan kepada anak kita Ijar, kan supaya adil, ya kan? Jadi kepada anak Ijar, kamu kan sudah kali kenal sama si Rahma kan? Sudah kamu pikirkan, memang itulah calon pendamping hidupnya kelak kan? Sudah kan? Sudah kamu pikirkan baik buruknya, lebih kurangnya, kamu karena cinta? Betul kan karena cinta? Bukan karena relatif. Kalau bisa ini saran dari Wawa, ya ini cinta itu bukan karena cinta, tapi cinta karena lillahi ta'ala. Jadi apabila nanti relatif itu namanya sudah tua, sudah nggak seger, sudah nggak cantik, kamu berubah. Jadi Wawa jangannya mau seperti ini, Pak itu. Jadi Wawa datang dari jauh kemari, tadi sudah Wawa ceritakan kan, haji kiasnya tadi kan. Gunung tinggi kami daki, lautan kami seberangi, jembatan kami lintasi, jalan yang berlubang kami lalui. Jadi jangan nanti iya, tapi ujungnya nanti nggak benar apa yang disampaikan oleh kalian berdua. Ini kalian pengakuan ini udah disaksikan kepada wawak-wawaknya, weknya, bibinya, semua loh. Jadi ini jangan kalian seperti hidup seperti di TV, sinetron. Enggak seperti ini. Kalau bisa namanya pernikahan ini harus langgeng. Tapi jauh sebelum ini, ya kan, saya kayaknya belum mantep lah. Janganlah dulu kita katakan tentang lamaran pinangan, tapi mungkin setelah nanti dilamar atau dipinang, kamu nggak ada cerita apa-apa dengan abangmu Ijar ini tentang minta ini, minta itu, yang kira-kira mungkin masuk akal atau kira-kira logika, nggak pernah. Atau mungkin kita serahkan kepada Bapak. Sebelum kita cincin tunangan kita serahkan. Nggak ada permintaan. Jadi kita udah tunangan, tak tahu permintaan di belakang hari ada ini itu. Kami nggak sanggup, kami nggak mampu. Jadi cincin tunangan udah kadang ditaruhkan di tangan, kan udah nggak lumrah, nggak cantik, nggak bagus, nggak etis kan. Nggak ada bahasa seperti itu, Pak, Bu. Coba sampaikan. Jadi sebelum cincin tunangan itu kita berikan, harus seperti itu dulu, kita matangkan dulu. Kalau sama kami, belum ada dibicarakan. Ya semestinya sebagai kita yang pihak kedua orang tua udah menghadirkan kesempatan ini, apapun nanti rahasia sekecil apapun nanti, agar di belakang hari tidak ada unek-unek, tidak ada masalah, sampaikanlah di sini. Agar kalau memang kami mampu, kami sanggup, ya kami wujudkan. Nah, gitu. Kalau sampaikan tadi sama saya, antaran. Pinangan bukan antaran. Tunangan. Anak antaran itu serah-serahan. Pinangan 25. Tapi langsung siapa? Tapi kalau tunangan, cincin kawin. Ini sampai di kamar. Kalau tunangan, sampai di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dari rombongan
2 hari atau 3 hari sebelum hari ini kami sudah ketemu sama ayahnya, ayah si Ijar ya Pak ya, dan si Rama. Ini memang belum dibicarakan, cuman orang itu sudah cerita berapa sama mamanya langsung berapa antaran. Tapi ini kan masih masalah tunangan kan itu supaya jangan ngelantur dulu. Ini tunangan dulu. Nanti cuman masalah itu tadi bawaan alat ini orang itu sudah kompromi, kira-kira begitu Pak penjelasannya. Kita di sini belum membicarakan itu. Kita fokus dulu masalah pengikat. Karena masih ceritanya si Ijar barangkali mau berangkat atau kata ayahnya, ada ayahnya di sini. Minang dipinang dulu atau nikah dulu baru berangkat kan gitu jadinya. Jadi belum pasti. Jadi ditanya si Rama nikah dulu baru bisa berangkat, mau kan kira-kira begitu juga. Jadi belum pasti. Jadi yang penting kita kasih ikatan dulu lah, kita tunangan dulu. Kira begitu. Masalah itu tadi antaran itu permintaan dari pihak perempuan sudah dibisik-bisikkan sama si Ijar. Udah dibisikkan ceritanya si Ijar. Dan nominalnya sudah disampaikan. Sudah cerita orang itu supaya jangan ini. Supaya jangan buntu lah. Kira-kira begitu Pak. Gitu. Dan disampaikan ibu si Rahmat sama si Ijar. Tidak sendiri yang cerita sama bukunya, kira-kira begitu Pak. Tapi ya kalau menurut saya ya, kalau memang mungkin lain adat, lain tradisi, lain suku ya memang kita nggak bisa nyalakan siapapun. Tapi ya intinya kita kan pada hari ini datang kemari agar pertemuan kita ini mendapat kebaikan. Kebaikan untuk kedua anak kita yang insya Allah jika Allah mengendaki mereka menjadi pasangan suami istri yang baik lah, itu langgam kan gitu. Tapi kalau memang saya was-was kan ya, moga-moga ini nggak terjadi. Setelah nanti dikatkan dengan cincin tunangan diberikan itu permintaan yang seperti itu, nominalnya yang sudah saya pernah udah tadi bertanya juga di sana panjang lebar. Kalau kamu permintaan nominalnya seperti itu, apakah kamu mampu? Ya mampu juga, tapi saya merasa batin saya kok rasanya diapakan gitu. Jadi kalau bisa, ini kehendak, bukan kemauan yang berlebih. Kehendak kita kalau bisa, batin dia seolah-olah jangan terjajah lah gitu. Jangan harus sekian, enggak situ. Ya mungkin ini adat. Kalau saya boleh ngomong lebih, ya kalau bisa ya janganlah. Intinya kita selaku orang tua, bagaimana anak kita ini keinginan cintanya itu bisa terwujud, mereka menjadi pasangan suami istri yang langgeng, itu aja lah intinya. Itu. Jadi maksud saya seperti ini Pak. Kalau kita memang adatnya sekali cincin tunangan, apa nanti setelah tunangan kita nggak akan bicara yang lain yang seperti yang kita itu juga. Jadi nanti kalau kita bicarakan seperti itu, kembali tadi dengan cerita nominal, dia agak nggak sep dalam hati pikirannya, dia nggak mau jawab, dia diem, terus akhirnya nanti mereka ada semacam clash, kan kayaknya itu yang nggak kita inginkan. Jadi maksud saya Pak, kalau bisa gambaran-gambaran itu yang dia juga enak di pikirannya, yang Bapak juga nggak merasa direndahkan, nah gitu maunya Bapak, maunya saya. Ya betul Pak, menyampaikan cerita Bapak tadi, kami sebenarnya sudah detail cerita masalah itu Pak. Jadi ayahnya bilang, kau apa sanggup? Kan kira-kira begitu. Iya bahasanya. Ya bisa Pak, kan kira-kira begitu. Jadi entah nanti kalau si Rahmat sudah mengerti, sudah paham, mamanya pun sudah paham berapa nilai nominalnya. Tapi di luar itu, karena kami kan orang Mandailing, ada mungkin tutup uban, sarung atau perlengkapan selain nominalnya itu dari antaran ada untuk keperluan kamar, kan itu saya kurang paham sampai ke situ Pak, cerita orang ini. Gitu. Tapi kan belum dibicarakan itu Pak, udah dibicarakan sampai ke situ. Orang ini sudah cerita itu Pak, tapi kita nggak sampai sama kita kan gitu. Makanya diharapkan orang ini sekarang kan begitu. Atau makanya sebenarnya saya bilang semalam itu, kami sebenarnya tidak menyambung lidah aja ini. Iya pas itu. Kalian kompromi. Kalau nggak bisa si Rama sama ayahnya, ada budingan gitu kan kira-kira begitu kan, yang bisa cerita sama Ijar kan gitu. Jadi kita nggak begini ceritanya sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kita udah tingkat aja dulu, cicilannya udah di belakang, nanti sudah selesai apa yang mau disampaikan daripada dia perempuan. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalaupun nanti ada lagi tambahan dari cerita orang ini sama si Ijar, itu saya tanya Ijar lah kalau kira-kira begitu. Si Ijar bisa nggak
menyanggupi apa yang diminta orang ini, kira-kira begitu. Supaya kita jangan bingung, temuan ini, kira-kira begitu. Tapi apabila kembali lagi ya Pak ya, kalau umpamanya permintaan itu ya amin basal ya Pak ya, udah 1, 2, udah 2 dituruti, 3, ya mudah-mudahan nggak seperti itu. Iya. 3 terus 4 terus si Jar merasa tertekan batinnya, ya kita sebagai orang tua masih setuju juga kan, tentunya kita ngambil sikap juga kan gitu. Maksud saya seperti itu Pak. Apa gini aja lah, apa yang diinginkan Bapak, kita kasihkan dulu cincin tunangan itu. Iya. Sebagai ada tradisi di sini. Jadi coba bicara berupa apa cincin tunangan kau berikan apa, seuntai gelang apa peranti cincin, coba masuk apa ke tangan Mamanya yang ngasih. ya kalau apa ya namanya, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin lain adat. Kalau kami di sana itu siang man, tapi kalau nanti serah-serahan uang itu mungkin orang tua perempuan dan orang tua laki. Nah itu kalau cincin ini cincin tunangan itu antara laki dan perempuan, cincin tunangan. Ya udah kalau memang mamanya juga nggak apa-apa. Mamanya ini ada tradisi di sini ya seperti itu, nggak apa-apa. Cincin tunangan. Betul Pak. Betul. Ada foto kalian. Nominal orang ini berbicara. Salam. Itu nilai cincinnya berapa gram? 3. 3 gram ya. Tapi masih ada. Ya, alhamdulillah cincin tunangan telah kita udah dimasukkan ke tangan kan enggak? Udah dimasukkan ke tangan ya, alhamdulillah. Pelaksanaan yang pertama sudah tahapan-tahapan telah kita laksanakan ya, alhamdulillah. Semua ini semoga sekali lagi mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita membicarakan yang tadi ya Pak, yang belum matang, yang nilai-nilai nominal. Ini yang langsung kalau bisa si Ijar lah yang ngomong langsung agar kita semua dengar ya kan, karena mereka pernah sepakat sini aja tuh, nggak usah kemana, sini aja, mana tahu lagi. Hah? Belum siap pakaian. Udahlah. Udah, jadi kepada anak-anak kami Ijar untuk menyampaikan apa yang sudah kalian bicarakan, baik itu kepada anak Indah Rahma atau kepada orang tuanya, coba Ijar langsung yang menyampaikan. Apabila nanti merasa omongan-omongan itu kira-kira benar atau nggak benar, atau kira-kira memberatkan atau nggak memberatkan, ya kita supaya yang berat kita ringankan, yang nggak benar kita benarkan. Nah, seperti itulah intinya. Jadi kepada anak kami Ijar untuk menyampaikan apa yang telah kalian bersama-sama kepada kedua orang tuanya yang pernah kalian omongkan, nominalnya itu persyaratan apa yang sudah diomongkan ke kue dan kue sudah tidak sanggupi, coba sampaikan. Coba melalui mikrofon. Waalaikumsalam. Jadi di sini Kurang kuat itu Ija. tegas. Tegas. Jadi di sini untuk perihal seperti pengantaran yang sudah dibicarakan dengan kedua orang tua Rahmat, sudah disepakati untuk nominal tersebut. Berapa? Dengan nominal 25 juta. Nah, situ sudah disepakati dan insya Allah saya sanggupi. Dan saya sebenarnya tadi agak sedikit bingung. Tadi ada perihal bahasa isi kabar, maksudnya Antara. Gitu. tadi kayaknya seperti Sudah itu atau lain lagi itu maksudnya? 25 itu bagus. Itu di luar isi kamar. Isi kamar itu sudah disediakan semuanya. Jadi jelas. Jadi untuk 25 itu hangus. Gua kata sayang lah bilang. Jadi untuk seperti isi kamar segala macam dan lain-lain itu udah beda lagi. Ya. Ya. Jadi isi kamar itu udah dari aku yang isi. udah lama udah ada. Jadi udah lama. Jadi yang saya sepakati dengan kedua orang tua dari Rama itu uang antaran senilai dengan nominal 25 juta itu uang hangus gitu.
kasih sayang. Nggak boleh. Ada yang gitu, apa gitu ya? Uang kasih sayang lah. Enggak, selain itu, selain uang apa ini tadi, ada lagi perbincangan kalian sama neneknya sama mamanya. Nah, itu yang penting kita dapat. Iya. Pergi sekamar. Berapa bulan? Enggak, kalau berapa apa itu yang 25 juta itu. Itu semua gitu. Iya. Untuk beli kain dan gimana? Itu dari 25 juta itu. Itulah juga semua. Iya. Jadi kalau yang di kamar 25 juta kamar. Itulah biar jelas-jelas kita semua ya kan Pak. Kalau udah itu semua katanya nanti jangan lagi ada belakangan hari kurang ini ya kan Pak. Nah bagusan sekarang kita bicarakan itu dari situ lengkap semua. Pergi sekamar yang di luar 25 juta itu. Iya. Iya. Karena kami Pak orang kafir. Kalau anak kami yang perempuan menikah itu ada paling sedikit 10 itu kali. Sama adik bapaknya, abang bapaknya harus dikasih upah-upahnya, upahnya. upah-upah kalau ngambil upah-upah. Iya udah selesai itu. Iya, lagi kemudian yang disangkanya alat kamar serta isinya. Kalau menurut saya nanti aja setelah selesai kita ngomong sudah terganggu kita ngomong nanti belum matang musyawarah. Jadi saya tanya sudah berbicara dengan bapak saya. Jadi kalau untuk sarung atau kain itu insya Allah dari saya. Nanti saya yang akan menyiapkannya. Enggak, itu yang 25 juta. Enggak, ini mah. Di luar. Ini yang berikan sarungnya. Jadi dua sarung jadi itu kan sarung Ridho. 25 juta dan sarung itu pisah. Nggak nyatu. Nggak digambar juga. Nggak dikurang-kurang. 25 itu uang kasih sayang, sepat sarung nanti plus tambah sarung nanti dia belikan. Tambahannya. Tambahan lah dari dia nanti sarung-sarung. Inilah ya kita kalau kita orang Mandailing kami orang Mandailing ya sarung nggak bisa dua biji 3 biji sayangku. Yang tinggal Jadi ibu bilang ini aja. ibu Iya, itu kan biar tahu Tadi kita. kan ada bilang 10. Iya, Ya udah. iya. Itu Iya. di luar yang 25. Di luar Di luar yang 25. Itu bisa biji aja. Iya. Nah, kamar. Nah, Dari kamar. Iya, bukan apa juga susah nih. Kamar sama sarung. Oh, ada dua orangnya. Jadi uang 25 juta itu kasih saya ada. Itu udah lempar ya. Jadi sini yang ada saya serang itu uang dengan nominal 25 juta ditambah sarung 10 kain ditambah dengan isi kamar. Itu berbeda. Nah, nggak nyatu, Pak. Tiga macam itu, tiga macam. Itu utuh. Makan. Isi kamar udah sejar. Sarung plusnya. Sudahlah. Dalam Itulah yang udah dikasih pegang Satu lagi awak pengen nanya Pak, awak mau sama Bapak tadi soal jangka waktu tadi malam itu tadi malam itu awak sudah berbicara dengan si Ade untuk jangka waktu. Setelah pikir-pikir, ini banyak mesti yang harus disiapkan gitu. Jadi ini bukan soal menikah, tapi menurut awak ini soal kesiapan gitu. Jadi awak bilang sama si Ade, awak minta setahun, karena kan memang dari awal pertama kali
awak berbicara sama ibu sama bapak itu kan awak bilangnya kan memang setahun kan, setahun. Tapi memang bila mana memang saya dan si adik sudah memang benar-benar siap, kalau memang mau dipercepat boleh, tapi dengan alasan kami memang sudah sama-sama siap gitu, karena ini soal pernikahan itu. Jadi si adik bilang kalau untuk setahun ayah nggak setuju, ayah maunya di bulan 12. Terus kalau bilang sama cantik, yakin adik udah siap sampai di bulan itu, karena masih banyak yang harus kita benahi bulan itu. Jadi disitulah yang mau tanyakan. Di bahasa Sijar ada tanggapan? Jadi itu tadi kan kata pernyataan Sijar udah bisa kita tangkap jelas gitu. Dia ayahnya bilang jangan lama kali, jangan sampai 1 tahun. Jadi si Sijar bermohon 1 tahun. Jadi sekarang mau kita tanya ini orang ini yang dia berdua ini, macam mana menurut si Rahma? 1 tahun. Dan orang tuanya. Orang tuanya 1 tahun. Remaja sekarang, remaja sebelum. Iya. Remaja. Nah ini orang tua yang dari keputusan, karena namanya kan menjalani. Iya. Orang tuanya lah. Orang tuanya lah. Akan menjalani beban ini, beban tinggalan. Karena saya semalam itu si Rahma siap, kalaupun si Jar tak keluar kota misalnya lah, keluar negeri gitu, dia si Rahma siap dinikahi dulu, siap dia dinikahi dulu walaupun berangkat. Gitu. Jadi maksudnya di situ kalaupun kita kompromi lah, kita sama-sama menyelesaikan ini kan begitu. Kalaupun si Jar berangkat dulu atau kita nunggu dia pulang, kira-kira begitu. Jadi kita nggak bisa menentukan kapan antaranya ini kan begitu. Nggak bisa kita tentukan antaranya ini kapan. Tapi kalau lebih cepat lebih baik. Satu, ini kasih nasihat dulu ya sedikit. Karena ini tunangan ini sebenarnya kalau orang tafsir tidak ada nak. Kan? Jadi satu ini mengapa kita mewas-was diri kita. Satu, kalau kalian sudah ditunang kebebasan terjadi. Kan karena udah tunangan kan. Kita setengah bebas itu kalau dalam Jadi bahasa. kalau lebih cepat, kalau menurut lebih baik. Iya. Maaf. Kan karena sebelumnya kau kalau mengenai diri dia siap. Jadi kalau udah pinangan, udah terjadi tunangan, apalagi yang nggak siap. Nah, maksudnya dijalankan aja. Nah, insya Allah kalau nikah itu hanya karena Allah kita nikah, insya Allah berjalan dengan baik. Amin, amin. Oh soal nantilah udah siap nak kalau pernikahan. Tidak ada yang siap. Sampai tua pun tetap belajar yang rumah tangga. Itu lagi. Makanya kalau itu ditanya lebih baik lebih cepat. Nah, orang tua pun nggak was-was, dosa pun nggak terjadi. Kalau kalian berdua-dua kan dosa tinggi. Itulah kalau ibu dengar ibu semuanya kan. Tapi nanti awal sama si Rama kesepakatannya itu di bulan 1 di ulang tahun dia. Udah sepakat. Udah, jangan sampai 1 tahun. Bulan 1 ini udah 7, 8, 5 bulan ya. Udah. Aku minta 1 tahun. Semalam itu Pak, baik sudah keluar kami bahas itu masalah 1 tahun, 6 bulan. Jadi saya tanya, apa kau nggak kecantum? Mana tahu kecantum sama orang Jepang sampai saya bilang itu kan gitu kan? Nah, itulah intinya. Padahal di negeri orang. Iya, sampai kata aku belum tahu sifat sebenarnya. Itulah gunanya pacaran itu kan dia bilang itu. Karena sampai sudah detail. Tapi jam berapa kali di rumah sama kita sama ayahnya juga. Nah gitu. Jadi pihaknya Rahma mau berapa? Itu aja.